Hari ini kita akan mengulas wireless mini controller IPEGA SW021. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kardus yang cenderung tipis, kemasannya tampak solid dan keras. Lengkap dengan stiker hologram pada bagian depan, juga segel plastik pada bagian bawah dan atas kemasan. Dibekali dengan satu buah manual, controllernya sendiri berada di dalam sebuah case. Berbahan plastik keras dengan model grafir pada bagian depan dan diberi pengunci pada sisi pembukanya. Case inilah yang membuat kemasannya menjadi terasa begitu solid dan keras. Di dalam case, controller ini menempel dengan pas dan aman dengan satu buah kabel USB tipe C pada sisi atasnya. Pada bagian dasar dari case ini, terlihat semacam cetakan berbentuk untuk menempati kabel. Namun, setelah kami coba, tampaknya tidak ada yang cukup pas dengan bentuk tersebut. Entah desainnya yang gagal atau memang salah dalam penempatannya. Controllernya sendiri terbuat dari bahan plastik keras, memiliki tekstur dop halus mulai dari depan sampai ke bagian belakang. Analognya terbuat dari plastik dan dilapis dengan bahan karet tipis pada bagian atas, berputar cukup halus dan jika ditekan terasa tinggi tajam dengan bunyi klik yang keras. Tombol D-pad berbentuk plus terasa dalam dan kosong. Saat ditekan seolah-olah satu tombol ini ikut masuk ke dalam, menonjol cukup tinggi dengan desain tepian yang lebih tinggi pada setiap ujungnya. Tombol-tombol action berbahan plastik solid yang transparan dengan tulisan pada bagian dalam. Terlihat cantik dan terasa pas dengan minim suara kliki. Tombol home adalah tombol bulat dengan tulisan IPEGA ini. Tepat di sampingnya adalah tombol plus dan minus. Tombol di bawahnya adalah tombol turbo dan tombol capture screen. Berbahan plastik keras dengan sedikit tekanan agak dalam. Tombol trigger R dan L berdesain memanjang, sedangkan tombol ZR dan ZL berbentuk kotak bermodel ala-ala pelatuk. Keduanya memiliki rasa tekanan yang benar-benar berbeda. Untuk R dan L memiliki tekanan rendah dengan tombol yang agak bergoyang, sedangkan ZR dan ZL terasa sedikit berat saat ditekan. Pada bagian atas gamepad ini terdapat satu buah port USB tipe C untuk charging dan 4 buah LED sebagai koneksi indikator. Untuk koneksinya dengan Nintendo Switch dapat dikatakan cukup baik dan cepat. Tekan dan tahan tombol home atau tombol IPEGA ini bersamaan dengan tombol B selama beberapa detik, maka otomatis gamepad dapat langsung dikenali. Fitur gyronya bekerja dengan cukup baik, meski kadang harus menambah kemiringan controller di sudut-sudut tinggi. Fitur getarnya terasa getar kecil dan panjang, meski demikian terbilang standar dan tidak mengganggu. Dan controller ini tidak memiliki fungsi wake up pada Nintendo Switch. Untuk koneksinya dengan Android juga terbilang baik. Pada menu setting Bluetooth, tekan dan tahan tombol home atau tombol IPEGA ini dengan tombol Y. Setelah muncul opsinya, pilih PG-SW021 untuk pairing. Saat terhubung ke Android, sensor gyro maupun getar tidak dapat berfungsi. Sedangkan untuk koneksinya dengan PC atau Windows, hanya dapat dilakukan via kabel saja, dan minus fungsi gyro. Berbekal baterai sebesar 500 mAh, dari 100% baterai terisi, gamepad ini dapat digunakan sekitar 4-6 jam tergantung pemakaian. Dengan ukuran panjang sekitar 13,5 cm, lebar 7 cm, tebal 3 cm, dan berat sekitar 90 gram, gamepad IPEGA SW021 ini dibanderol dengan harga sekitar Rp160.000. Dan berikut beberapa catatan kecil kami. Meski analognya terasa halus dan baik, namun luas permukaannya termasuk kecil. Dan lapisan bahan karetnya terasa minim grip dan cenderung slip. Tombol trigger R dan L terasa sedikit bergoyang, tidak pas dengan celah yang cukup besar. Dan saat ditekan, jari telunjuk ukuran orang dewasa akan tertahan sebagian dengan tepian atas tombol ZL dan ZR. Dan tombol ZL-ZR-nya sendiri, meski berdesain model pelatuk, tekanannya terasa agak aneh. Sepertinya karena bentuk tombolnya yang kotak sehingga tekanan terbaiknya hanya ada pada sisi tepian bawah tombol saja. Dan ukuran permukaan kotaknya pun terbilang kecil dan terkesan ala kadarnya. Build quality-nya memang baik, namun cutting pada bagian lampu indikator dan juga tombol trigger terasa tidak rapi dan agak kasar. Bentuknya yang kecil memang membuatnya mudah dibawa kemana-mana. Dan untuk ukuran telapak tangan yang relatif besar, controller ini jauh dari kata nyaman. Sedangkan di luar itu semua, controller ini memiliki fungsi yang baik. Koneksinya termasuk cepat, sensor gyronya pada Nintendo Switch juga termasuk responsif. Fungsi getar yang pas dan tambahan case ini pastinya memberi nilai lebih. Sangat layak dibeli bagi kalian yang membutuhkan gamepad untuk dibawa-bawa.
dan digunakan untuk bermain di luar rumah. Belum lagi harganya yang relatif terjangkau. Dan untuk anak kecil, controller ini termasuk yang terbaik di kelasnya. Demikian ulasan kita hari ini untuk controller mini iPega SW021. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.